Kebetulan hari ini aku mau makan seluruh makanan yang ada di supermarket Korea. Kita coba satu persatu yang mana yang dapat beer love dari aku. Oke? Tapi pada waktu tadi aku taruh di sini kata istri aku ini bentuknya kayak Hah? Sekarang aku mau cobain kimchi yang asli punya Korea. Oh iya. Bleh. Betul kan? Ini enak kali. Kalian wajib coba. Oke guys, jadi balik lagi nih dengan channel aku Abian Khalif. Mungkin agak-agak rada nggak jelas karena kemarin aku pernah nge-review, terus habis itu aku ada buat drama dan sekarang aku mau nge-review lagi. Ya memang karena lagi senggak jelas itu. Tapi kalian tolong doain aku supaya terus konsisten jadi aku bisa terus review atau posting video sesuai dengan yang kalian suka. Oke, jadi kali ini aku lagi cheat day. Beberapa minggu lalu tuh aku makannya kayak nasi merah, sayur, buah, sama protein. Dan kebetulan hari ini aku mau makan seluruh makanan yang ada di supermarket Korea. Aku udah ke 2 tempat supermarket Korea yang ada di Medan dan aku dapat ini agak-agak sedikit takut pesennya, takutnya dapetnya yang nggak halal. Jadi ini udah aku tanya sama abang-abangnya dan ternyata halal. Dan aku nanti juga bakalan kasih tahu kayak mana caranya membedakan makanan yang halal dan yang non halal kalau misalnya nggak ada label halalnya di kemasan. Jadi di sini itu nggak semuanya haram atau nggak semuanya non halal. Jadi cara membedakannya itu dia kalau misalnya yang non halal itu dia ada mengandung teret nih. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada tulisan mengandung ini ya berarti halal, tapi nggak ada label halalnya gitu, aman. Ini aku ada minuman, ada kondok, ada biskuit, ada apa nih, ini nggak tahu apa, terus ada coklat, ada jajangmyeon, bukan jajangmyeon ya, jajangmyeon, terus ada ramen, ada apa lagi, pokoknya kita coba satu persatu yang mana yang dapat beer love dari aku, oke? Oke guys, ini semua makanannya udah aku hempaskan karena nggak mungkin nanti kalau di sini terlalu banyak, aku jadi nggak bisa fokus nge-reviewnya. Aku pengen makan satu persatu dengan amat sangat tenang. Nih, pertama kali yang pengen aku cobain. Jadi pertama kali datang ke supermarket itu dan ngelihat ke bagian frozennya, aku langsung tertarik sama dumpling ini. Kenapa? Karena setiap kali aku ke restoran Korea, aku tuh pasti pesennya itu dumpling. Dan aku udah coba banyak kali dumpling yang menurut aku itu rasanya bener-bener bervariasi. Dan ini halal ya, ini dumpling sayur. Jadi di sini juga udah dikasih tahu cara masaknya itu ada 4. Ada yang pan fried, ini yang paling bestnya. Terus juga bisa di microwave, juga bisa di steam. Aku sebenarnya juga suka yang di steam sih. Dan juga bisa di air fryer. Tapi di sini tertulis yang paling best itu di pan fried kayak. Dan ini harganya itu 89.000. Untuk seluruh total belanjaan aku tadi guys, harganya kurang lebih 500 ribuan. Sambil menunggu itu aku sambil review yang ini. Ini adalah ice talk. Ice yang berbicara. Jadi di Korea-Korea itu paling suka minuman kemasan-kemasan kayak gini ya. Jadi lebih praktis bagi mereka. Dan ini aku ambil yang zero sugar, yang lemon. Dan ini 230 ml. 0 kalori. Sama beli yang ininya juga. Jadi udah disediakan tempatnya sama ice batunya. Kita buka gini. Tuang. Oh, warnanya putih ya. Kenapa aku tadi nggak ngambil yang berwarna gitu, yang kayak warna teh atau warna biru? Mungkin lebih bagus kali ya. Nggak apalah. Lemon kan bisa mengatasi perut buncit. ASMR es batu. Serius, ini seger kali. Langsung dapat beer love dari aku. Jadi untuk harganya itu 20.000, dapatnya segini. Worth it nggak sih menurut kalian? Ya kalau untuk sambil nongkrong sama kawan-kawan pas lah ya. Oke, sekarang aku mau cobain kastanye panggang tanpa kulit. Aku sering kali ngeliat iklan di Korea itu suka makan yang kayak gini. Dan ini udah ada label halalnya.
Oh, isinya cuma 2. Dan setiap isinya ini 60 gram beratnya. Oke. Pakai piring putih nggak sih? Aku juga nggak tahu guys, ini sebenarnya rasanya itu enak atau enggak. Tapi memang aku penasaran sih sama rasanya. Tapi pada waktu tadi aku taruh di sini kata istri aku ini bentuknya kayak Astagfirullahaladzim. Kayak anak bayi gitu yang bulat-bulat. Tapi semoga rasanya enak ya. Bismillah. Hah? Ini tuh cuman kacang. Kayak kacang rebus. Nih, teksturnya tuh kayak gini. Apa cuman aku ya nggak tahu kalau misalnya kastanya itu ya udah kacang sesimpel itu gitu. Rasanya itu ada sedikit manis-manisnya, sedikit aja. Asinnya itu nggak ada. Terus dia kayak sedikit bergetah gitu. Dan rasanya ya bener-bener mirip kayak kacang rebus. Nggak ada yang spesial. Enaknya enak, tapi ini kan sedikit kali untuk kategori 26.000. Tapi nggak apa. Kan jadi tahu kan rasanya gimana. Nggak ada wanginya juga. Sekarang aku mau cobain yogurt konjac jelly. Dia bentuknya itu kayak Yakult ya guys ya. Dan ini dia bungkusnya besar gitu, tapi kita lihat isinya kayak mana. Oh, di dalamnya saset gitu guys. Jadi dalamnya udah ada saset. Isinya itu 15. Untuk harganya ini 25.000. Buka tutup botol ya. Kita makannya satu gini kali ya. Oh. Oh, dia jelly gitu, guys. Oh, mungkin ini kalau ditaruh kulkas dulu enak kali ya karena dingin. Kita coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Nutrijel rasa leci. Ini emang rasa apa? Ini yang rasa originalnya. Tapi biasa aja sih. Ada rasa yogurtnya, tapi sedikit. Isinya itu guys, bener-bener ya setipis ini. Bener-bener kayak Nutrijel biasa. Cuman ini agak sedikit lebih manis. Dan nggak ada asam-asamnya. Enak, tapi mungkin belum bisa dapat Birloff dari aku. Next, aku mau cobain kuku. Cracker beras rasa asin. Walah. Isinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini. Ini nggak bisa dimakan ya guys ya. Jadi kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pasti ya, kriuk, mirip kayak kerupuk. Cuman di sini rasanya itu ada asin, ada manisnya, tapi lebih dominan, lebih menang manisnya. Tapi bukan yang wow gitu rasanya ya. Adonan nasi yang ada manis dan asinnya sedikit. Harganya ini ada di harga 18 ribuan. Mungkin untuk cemilan sambil nonton drakor, cemilan murah yang banyak dan enak, mungkin ini bisa masuk kategori. Serius guys, ini memang enak tapi bukan tipe aku. Jadi aku belum bisa kasih Birloff. Sekarang aku mau cobain kimchi yang asli punya Korea. Di sini sih tertulis bener-bener kayak rasanya Korea Selatan kimchinya. Kita coba ya. Aku juga udah pernah makan yang kimchi Korea tapi buatan orang Medan. Cuman dia terkenal dan enak sih. Tapi aku penasaran dengan kimchi yang asli. Tapi ini bau. Kok bau ya? Harganya 30 ribuan. Oh ya, aku tahu ini bau apa. Ya, aku tahu. Ini adalah bau kalau orang kebanyakan makan sawi, terus ngendep dia nggak boker-boker dan dia kentut, inilah dia wanginya.
Asli guys, ini aku buatnya di kamar aku ya. Jadi langsung semerbak aromanya. Astagfirullahaladzim. Kan orang Korea bilang paling nggak suka dengan bau durian kan. Tapi mending guys, serius. Wangi durian itu paling enak daripada wangi ini. Asli ini bau kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enak. Serius, ini enak. Dia sawi tapi asam seger gitu. Asam pedas seger. Serius enak. Apalagi ini kan kalau misalnya orang Korea tuh makan kan ambil nasinya sedikit, ambil dagingnya sedikit. Ini aja satu. Ibaratnya kalau misalnya orang Indonesia makan tanpa kerupuk nggak enak, nah orang Korea kan makan tanpa kimchi nggak enak. Serius guys, ini enak. Dan seketika baunya tuh jadi hilang. Baunya tuh kayak menyatu dengan aku. Oke, ini mantap, aku suka. Berarti alangkah baiknya ketika pesen ini, tolong dibuka di tempat yang udaranya terbuka, terus disajikan seperti ini. Asam pedas segernya aku suka. Dan sekarang aku mau cobain Koko pizzanya Korea punya. Ini harganya itu 32.000. Aku tertarik melihat, membeli dan mencobanya mungkin karena kemasannya kali dan gambarnya itu kayak bolu brownies yang kriuk, yang krenyes gitu. Tapi kita nggak tahu isinya gimana. Kita coba aja, kita buka. Ada 2 bungkus. Hah? Aku kira di balik piringnya tadi tuh ada bolunya, rupanya piring kayak gini. Piringnya aja udah tipis, apalagi isinya. Jadi ini tuh sejenis kayak bolu ulang tahun untuk anak-anak. Nah kalau anak-anak main ulang tahun, nah kasih aja ini. Tapi emang praktis sih kalau misalnya mau jalan-jalan, mau bawa kue, tinggal, guys aku bawa kue nih. Nah, mau ngambil aja aku sedih loh. Nah, segini untuk sekali makan. Adonan crackers guys yang dilumuri dengan coklat terus dibentuk seperti ini. Mungkin dipakein sedikit susu. Dia bukan coklat yang terlalu manis gitu. Cocok sih jadi cemilan, ini juga enak. Enak sih. Aku suka. Harga 32.000, dapat 2 bungkus, berarti ini 16.000. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Per satu kali suap itu cuma 2.000. 2.000 Chan. Tapi rasanya enak. Aku suka. Sekarang aku mau cobain minuman Korea. Ini Korean favorite milk drink. Dan kebetulan ini tadi lagi promo, beli 1 gratis 1. Harganya itu cuma 12.000. Ini lemak totalnya 0 loh, lemak jenuhnya juga 0. Wow, tapi gulanya ini ada 25 gram. Nggak apa, kita coba ya. Ini kita coba aja. Wangi susu tapi kok kayak ada rasa stroberinya ya. Namanya New Kiss. Wanginya tuh kenceng loh guys. Wow. Ada sodanya kah? Kok ada soda-sodanya gitu ya? Ya. Dia memang ada rasa susunya, tapi dia juga ada rasa soda-sodanya. Enak, tapi aku kurang suka ya minuman yang bersoda. Bahkan aku lupa kapan terakhir kali aku minum soda. Jadi ini bukan minuman favorit aku. Betul kan? Tapi enak, cuman aku nggak suka soda. Jadi aku nggak bisa kasih love. Sekarang aku mau cobain ini biskuit Langluli. BTW ini pilihan istri aku ya.
Untuk harganya ini satu kotaknya itu 42.000. Isinya ada 2. Apa perusahaan Korea itu mengira yang beli itu rata-rata orang-orang couple gitu ya? Suami istri, pacaran. Jadi pembagiannya kayak adil gitu, selalu 2. Oh, ada isinya ada 3. Kita makan ya. Ini biskuit yang isinya itu coklat, tapi dia bukan biskuit yang gimana ya? Bukan yang terlalu kering gitu. Agak sedikit ada softnya. Enak tapi nggak sesuatu ya untuk kategori 40.000. Kita coba buka. Nggak bisa dibuka, udah terlalu padat. Tapi kelihatan di sini coklatnya. Enak kok. Aku juga suka. Cuma untuk harganya mungkin kemahalan ya. Tapi belum bisa dapat Beer Love dari aku. Oke, ini sekarang aku mau cobain Pororo Choco Stick Peanut. Ini harganya 23.000. Nah, kalau yang dari tadi kan isinya tuh kapelan-kapelan 2-2 kan guys. Kalau ini tuh isinya 3. Ini untuk yang bestian-bestian ini. Kita coba. Oh, seperti ini. Panjangnya kira-kira sewajah aku ini guys. Biskuit stick gitu yang dilumurin coklat terus ditambahin kacang. Enak guys. Enak, serius ini enak. Kayaknya ini bukan anak-anak aja yang suka. Ini enak kali. Kalian wajib coba. Aku suka ini. Ini tuh harganya 14.000, kayak ada keju-kejunya gitu, kayak steak, bukan keju, ternyata telur asin. Kalau dari bentuknya sih guys, ini tuh kayak mirip-mirip momogi, tau nggak sih? Sebenarnya kan makanan Indonesia dengan makanan Korea itu kan juga mirip-mirip kan guys, cuman bedanya di namanya gitu aja. Ya, mirip dengan momogi, cuman bedanya momogi kemasannya ada 2. Tapi rasa telur asinnya itu terlalu sedikit. Tapi enak. Enak, aku suka, tapi bukan yang bisa dapat Beer Love dari aku. Tapi untuk kategori cemilan, untuk bagi-bagikan ke anak-anak, ini juga cocok ya. Untuk jadi stok ini juga cocok karena kemasannya itu persatuan gini. Jadi misalnya kita bisa beli 2 bungkus, terus kita taruh di toples. Kalau misalnya lagi malam-malam nonton drakor dan kepengen ngemil, ini bisa jadi solusinya. Ini sekarang aku mau cobain strawberry coklat. Ini juga tadi pilihan istri aku tadi. Ada banyak tadi pilihannya. Coklatnya maksudnya ada yang milk coklat, ada yang matcha, dia pilih yang strawberry. Nggak sabar guys bukanya. Wow, ada 3 stick coklat strawberry. Untuk harganya ini di harga 17.000, isinya ada 3. Ini istri aku pilih karena bentuknya itu lucu, tapi kalau rasa kita nggak tahu ya. Kita coba aja, bismillahirrahmanirrahim. Ini makannya diemut atau dijilat atau digigit. Kayak coklat strawberry biasa aja. Cuman mungkin karena dibentuk gini jadi unik kali ya, orang pengen coba. Mungkin ini bisa jadi ide kali untuk bagi ke anak-anak ya. Hanya sebatas coklat strawberry, udah itu aja. Oke guys, jadi ini aku masak dumplingnya itu 10 aja. Karena takutnya nanti kalau dimasak semua nggak habis mubazir.
Ini harganya itu 89.000 dan isinya itu adalah sayuran. Aku kalau misalnya makan dumpling ini paling teringat itu yang pas waktu di KL, di Petaling. Kalau ada cocolannya pasti ini lebih enak lagi sih. Jadi guys, isiannya itu kayak gorengan martabak gitu, yang kecil-kecil, tapi versi yang enaknya gitu. Kulitnya tuh tipis, tapi ya itu isinya nggak ada daging. Memang bener-bener sayuran. Untuk cemilan mantap kali nih. Dan harus dapat cocolan yang juga sangat mantap. Untuk dumpling sayurnya aku suka. Sekarang aku mau cobain corn dog. Ini juga ada kemasan yang besar guys, yang isinya itu 5, harganya itu sekitar kurang lebih 150-an, tapi ini harganya itu 35.000 kalau beli yang satuannya aja. Kita coba aja ya. Tapi ini kayaknya harus digoreng dulu lah. Oke, ini udah digoreng dan ini sangat panas, soalnya makan yang mozzarella itu harus dalam keadaan panas-panas. Tapi ini kok penampakannya wow, panas. Enak sih, tapi adonannya itu terlalu manis ya bagi aku. Aku sukanya yang agak sedikit asin, bukan yang manis ininya. Mozzarella juga bukan mozzarella yang asin gitu, tapi yang manis. Ini harus pakai saus deh, baru enak. Harusnya sih aku beli yang besar kali ya, karena enak. Soalnya sejauh ini, aku tuh nggak percaya sama kondok yang lain kecuali yang merah itu lo tau kan, yang warnanya tulisan merah. Aku suka. Oke, sekarang waktunya kita cobain mie Korea. Aku udah banyak sih cobain mie Korea, tapi ini aku coba yang belum pernah aku makan. Itu ada Volcano Chicken Noodle. Ini kata abang-abangnya itu pedas, jadi kita coba aja. Ini halal ya guys ya, udah ada label halalnya juga. Di sini tulisannya That's Crazy Hot Spicy. Oke, ini made in Korea. Oke, ini aku cobain yang Volcano. Apakah benar-benar rasanya sepedas Volcano? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu pertama kali makan, itu justru aroma kuat yang aku rasain itu buldaknya. Jadi bumbunya tuh kayak bumbu samyang buldak. Terus bedanya di mie. Samyang itu mie-nya agak lebih tebal dan ini agak lebih kecil dan ini lebih kenyal. Aromanya kayak samyang buldak tapi pedasnya masih lebih pedas lagi yang samyang. Ini enak. Kayaknya ini anak-anak juga bisa makan. Ini aku suka sih. Oke, sekarang aku mau cobain jajangmyeon, bukan jajangmyeon ya. Ini jajangmyeon tapi bentuknya sih mirip kayak jajangmyeon. Dan ini tuh harganya sekitar 28.000. Ini juga udah ada label halalnya. Aku juga belum pernah makan. Kita cobain aja. Oh, ini agak lebih berat ya. Mungkin karena sausnya itu lebih banyak. Serius ini berat guys. Dan ini ada potongan dagingnya. Wow, tebal-tebal juga sih. Kita coba potongan dagingnya. Enak. Ini juga halal ya. Wow, ini wangi kali guys. Wangi bawang putihnya itu kuat.
Serius ini wangi kali. Aku pernah makan jajangmyeon di mall gitu. Rasanya gitu agak terlalu pekat, tapi ini enggak. Ini rasanya itu lebih soft, enggak yang nyengat gitu. Untuk kenyal mie-nya, aku juga lebih suka lagi mie yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita pecinta ramen tapi sekali-sekali pengen coba yang jajangmyeon ini, yang jajangmyeon ya, boleh juga sih coba ini. Dan ini anak-anak udah pasti bisa makan. Kalau yang tadi, kan aku bilang anak-anak bisa makan. Tapi ternyata setelah kita udah selesai makan, agak sedikit pedas di bagian bibir. Tapi ini enak dan aku juga suka. Oke, sekarang aku mau cobain yang berkuah. Ini yang terakhir. Semoga ini menjadi pereda dari rasa-rasa sebelumnya yang udah aku makan. Semoga ini enak. Ini beef and seaweed ramyun. Mie instan kuah rasa daging dan sup rumput laut. Ini yang terakhir ya guys ya. Kita coba. Lihat kan asapnya. Wow. Wow. Rasanya bener-bener amat sangat sopan. Kaldunya lembut. Enggak terasa asin. Tapi juga nggak ada pedasnya sama sekali, bener-bener lembut gitu. Ini cocok untuk mie orang sakit. Sekarang kita coba mie-nya ya. Tapi kalau lagi semangat, lagi nonton drakor, makanannya enak, terus kita makan mie yang ini nggak cocok. Sangat amat nggak cocok. Ini nggak membawa adrenalin. Jadi tadi kan aku bilang kalau jajangmyeon tadi boleh dimakan sama anak-anak. Ini mungkin anak bayi pun juga boleh makan ini. Rasanya itu sangat amat biasa aja. Enak-enak tapi terlalu biasa. Atau memang yang sup rumput laut itu memang rasanya kayak gini kali ya, cuman bedanya ini ditambahin dengan mie. Ini rumput lautnya. Rasa yang sopan itu memang agak beda ya guys ya. Contohnya yang kayak Volcano tadi tuh, dia tuh kayak buat bibir di akhir setelah makan itu kayak panas. Kalau yang tadi jajangmyeon itu dia sedap tapi agak-agak sedikit aja nyelekit gitu. Tapi kalau ini kayak nyegerin kerongkongan. Cocok sih ini. Ini cocok dijadikan yang terakhir sebagai pereda yang dua tadi. Oke guys, aku udah cobain semua jajanan yang aku beli di supermarket Korea. Dan yang ada Beer Love dari aku itu bener-bener udah dipastikan enak dan rasanya itu sesuatu. Yang lainnya mungkin banyak sih yang enak, tapi mungkin belum spesial di hati aku. Jadi yaudah, nanti mungkin kita bakalan cobain kalau misalnya aku nemu lagi jajanan Korea yang part 2. Tapi kayaknya aku mau cobain makanan yang lain lah guys. Kira-kira apa? Kalian komen ya. Udah, itu aja. Salam Beer Love.